Pernahkah Anda bermain dengan tumbuhan yang seolah-olah pemalu? Yang mana daunnya menutup saat disentuh, lalu perlahan terbuka kembali setelah beberapa waktu. Inilah tumbuhan putri malu, atau dalam bahasa ilmiah disebut Mimosa pudica. Tumbuhan ini bukan hanya unik, tetapi juga penuh misteri. Apa yang membuatnya begitu sensitif? Mengapa ia bereaksi seperti itu? Dan apakah manfaatnya bagi manusia serta ekosistem? Ayo, kita jelajahi lebih jauh. Mari berimajinasi dengan logika. Putri malu adalah tumbuhan perdu. Mari kita perjelas apa itu perdu. Perdu adalah tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Oke, kita ulang lagi. Putri malu adalah tumbuhan perdu kecil yang sering ditemukan di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Mimosa pudica, dan ia berasal dari keluarga Fabaceae, yang juga mencakup kacang-kacangan dan polong-polongan. Ciri khasnya adalah daunnya yang majemuk, terdiri dari banyak pasang daun kecil yang tersusun simetris. Bunganya yang berbentuk bulat dan berwarna ungu muda sering menarik perhatian serangga penyerbuk. Selain itu, batangnya tipis dan memiliki duri-duri kecil sebagai perlindungan tambahan. Tingginya berkisar antara 15 hingga 50 cm. Dan fakta menariknya, nama pudica berarti malu dalam bahasa Latin, merujuk pada perilakunya yang unik. Salah satu hal paling menarik dari tumbuhan putri malu adalah kemampuannya menutup daun ketika disentuh. Gerakan ini disebut gerak tikmonasti, yaitu respon terhadap rangsangan mekanis seperti sentuhan atau getaran. Proses ini terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor di bagian pangkal daun yang dikenal sebagai pulvinus. Ketika disentuh, ion-ion seperti kalium keluar dari sel-sel di pulvinus, menyebabkan air mengalir keluar dari sel. Akibatnya, sel-sel tersebut menjadi kempis dan daun pun menutup. Reaksi ini tidak hanya disebabkan oleh sentuhan, tetapi juga oleh panas, cahaya yang terlalu kuat, atau getaran. Gerakan menutup daunnya adalah mekanisme pertahanan untuk menghindari serangan serangga atau hewan herbivora. Tumbuhan putri malu dapat ditemukan di seluruh daerah tropis dan subtropis di dunia, termasuk di Indonesia, India, Amerika Selatan, dan Afrika. Mereka tumbuh subur di tanah yang kaya akan sinar matahari, meskipun jenis tanahnya bisa beragam, mulai dari tanah berpasir hingga tanah liat. Tumbuhan ini sering ditemukan di pinggir jalan, ladang kosong, atau halaman rumah. Meskipun terlihat kecil dan rapuh, putri malu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan. Putri malu tidak hanya unik dalam perilakunya, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi manusia dan ekosistem. Dalam pengobatan tradisional, putri malu digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, seperti insomnia, demam, luka, dan bahkan diabetes. Daun dan akarnya sering diolah menjadi ramuan herbal atau teh. Putri malu kaya akan senyawa antioksidan yang baik untuk melawan radikal bebas. Penelitian awal menunjukkan potensi senyawanya dalam mengontrol kadar gula darah. Selain itu,
Tumbuhan ini juga penting dalam ekosistem. Bunganya menyediakan nektar bagi serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Sementara akarnya membantu menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Sayangnya tumbuhan putri malu menghadapi berbagai ancaman, seperti pengundulan hutan, perubahan iklim, dan pembangunan yang merusak habitatnya. Meskipun tumbuhan ini sering dianggap gulma, kehadirannya memiliki peran penting dalam ekosistem. Untuk melestarikannya, kita harus memastikan bahwa habitat alaminya tetap terjaga. Edukasi masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati juga menjadi langkah yang sangat penting. Tumbuhan putri malu adalah bukti bahwa keajaiban alam bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Ia mengajarkan kita tentang kepekaan, adaptasi, dan keindahan sederhana yang perlu kita jaga bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang keajaiban alam dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini, dan terima kasih kepada pemirsa yang masih setia dengan channel ini. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dan masuk surga. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.